Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya. Iya, walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian tetap semangat. Karena apa? Kalian adalah anak hebat. Baik, untuk kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa ya. Karena apa yang diawali dengan doa, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kali ini kita akan membahas teks cerita pendek atau disebut dengan cerpen. Struktur dan kebahasaan teks cerpen. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Tujuan pembelajaran 3.6.1 mengidentifikasi struktur teks cerita pendek. 3.6.2 memahami struktur dan kebahasaan cerita pendek. Struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Struktur yang kedua, rangkaian peristiwa. Struktur yang ketiga, komplikasi. Struktur teks cerpen yang terakhir, yang keempat, yaitu resolusi. Di bagian orientasi, bagian ini berisi tentang pengenalan peristiwa, latar, tokoh, dan penokohan sebelum masuk ke dalam cerita inti. Untuk penjelasan rangkaian peristiwa, rangkaian berbagai peristiwa atau awal mula permasalahan sebelum masuk konflik atau puncak masalah. Komplikasi. Bagian ini berisi konflik atau puncak masalah yang mempengaruhi latar dan karakter tokoh utama dalam cerita ini akan berpengaruh untuk memberikan solusi. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian cerita dengan adanya solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di bagian komplikasi. Selanjutnya, aspek kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, penggunaan sudut pandang. Yang kedua, penggunaan kata keterangan untuk mengetahui latar cerita. Aspek kebahasaan yang ketiga, penggunaan kata benda khusus. Aspek yang keempat, uraian deskriptif yang merinci. Aspek yang kelima, menggunakan majas. Aspek yang terakhir adalah penggunaan pernyataan retoris. Penggunaan sudut pandang. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya. Contoh, malam itu aku sedang memikirkan kesalahanku pada Citra. Jadi di sini dijelaskan untuk sudut pandang orang pertama, dalam contohnya adalah aku sedang memikirkan. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Maksudnya, di mana pencerita mengetahui seluruh isi cerita. Contoh, sejak ayahnya meninggal seminggu yang lalu, ia menjadi lebih pendiam.
Jadi di sini dijelaskan adalah sejak ayahnya meninggal seminggu yang lalu. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Maksudnya, di mana pencerita hanya mengetahui isi cerita sebatas pengetahuannya saja. Contoh, entah mengapa sejak seminggu lalu ia menjadi lebih pendiam. Jadi, untuk sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat yang digarisbawahi, entah mengapa sejak seminggu lalu. Penggunaan kata keterangan untuk latar atau setting. Beberapa dialog dapat digunakan untuk mengetahui latar waktu, waktu kini, atau waktu lampau. Contoh, bagaimana bisa aku pergi di tengah gelap? Lagi pula jarak rumahku ini dengan rumah sakit itu terlalu jauh, kata Ita yang sedang menelpon Ferry setelah mendengar bahwa ayahnya baru saja jatuh dari sepeda motor. Jadi di sini penjelasannya untuk latar waktu di tengah gelap. Sedangkan untuk waktu kini atau waktu lampau adalah rumahku ini. Penjelasannya di bawah latar waktu malam atau di gelap atau keterangan waktu. Sedangkan latar tempat rumah atau rumahku ini, keterangan tempat. Latar suasananya yaitu khawatir atau keterangan suasana. Penggunaan kata benda. Kata benda khusus pilihan kata yang bermakna kuat dan bermakna khusus, misalnya kata beringin atau trembesi dibanding pohon. Uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman latar dan karakter. Misalnya, bau yang seperti apa yang bisa didengar, dilihat seperti apa, rasanya seperti apa, dan lain-lain. Penggunaan majas. Yang pertama adalah simile. Perbandingan langsung, contoh, seekor burung pipis sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Ia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jerit. Disinilah salah satu contoh dari majas simile, mempertahankan nyawanya. Untuk majas yang kedua, metafora. Perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contoh, dia memang kepala batu. Jadi di sini contoh dari metafora yaitu kepala batu. Untuk penggunaan majas yang ketiga adalah personifikasi, yaitu membuat benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Disinilah penjelasan benda mati seolah-olah seperti benda hidup, awan tertatih-tatih. Penggunaan pernyataan retoris. Penggunaan pernyataan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pernyataan retoris adalah pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apakah aku harus menemuinya? Sedangkan dia sedang sedih karena ucapanku tadi siang. Jadi di sini pernyataan retorisnya adalah apakah aku harus menemuinya? Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi belajar. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan penyerap ilmu pengetahuan. Ini saya kutip dari Syakuntala Devi. Begitu juga dengan konsep atau teori pelajaran hari ini. Kita harus memahami bahwa struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen tidak bisa dipisahkan karena mempermudah membedakan satu teks dengan teks yang lainnya.
Kesimpulannya, struktur teks cerpen ada 4, yaitu pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat koda. Ciri kebahasaan teks cerpen ada 6. Yang pertama, penggunaan sudut pandang, penggunaan kata keterangan untuk mengetahui latar cerita, penggunaan kata khusus, uraian deskripsi yang rinci, penggunaan masjas, penggunaan pernyataan retoris. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.